Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjawab soal tentang ANOVA. Berikut dari kelompok kami yang akan membacakan soal dan juga memberikan jawaban. Terima kasih. Berikut soal nomor 5. Seorang peternak kalkun menguji 3 jenis pakan unggas dengan bobot kalkun dalam pon yang tumbuh di setiap sampel yang diberikan di bawah ini. Berikut ada tabel observasi. Jenis pakan unggas, jenis pakan A, jenis pakan B, jenis pakan C. 1. Jenis pakan A 12,3, jenis pakan B 12,1, jenis pakan C 11,5. 2. Jenis pakan A 11,4, jenis pakan B 13,4, jenis pakan C 12,4. 3. Jenis pakan A 13,4, jenis pakan B 14,0, jenis pakan C 10,8. 4. Jenis pakan A 12,5, jenis pakan B 13,6, jenis pakan C 12,6. 5. Jenis pakan A 12,0, jenis pakan B 12,8, jenis pakan C 11,8. 6. Jenis pakan A 13,1, jenis pakan B 14,2, jenis pakan C 11,9. Jika A sama dengan 5%, uji apakah ada perbedaan rata-rata bobot pada kalkun yang mengonsumsi pakan yang berbeda. Diasumsikan sebagai persyaratan uji analisis variansi dipenuhi. Untuk menjawabnya maka kita mulai dengan rumusan hipotesis. Rumusan hipotesisnya adalah H0 sama dengan M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Lalu HA-nya adalah hipotesisnya adalah tidak semua rata-rata populasi memiliki rata-rata sama. Maka dari itu lanjut ke tingkat signifikan. F tabelnya itu adalah alfa. Nah, alfanya ini adalah J kurang 1, lalu N kurang J. Maka alfa adalah 0,1. Nah, untuk mencari J-nya, J itu adalah dari 3 ini. Pakan A, pakan B, dan pakan C. Jadi ada 3 kolom dan 3 kolom. Maka 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Nah, untuk mencari NJ, N-nya itu adalah jumlah yang ada di semua tabel ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, 18 dikurangi J. J-nya adalah 3. Maka hasilnya 15 ya. 18 kurang 3. Nah, maka dari itu ini kita udah nemu 2 dan 15. Maka kita ke tabel Fisher. Lanjut kita ke tabel Fisher, maka kita temukan ada di 15 dan ini yang kedua. Kita menggunakan 0,01. Maka timbullah 6,36. Kita dapat 6,36. Nah, ini ya. F tabelnya adalah 6,36. Lalu lanjut ke uji statistik. Kita harus mencari TJ-nya dulu yang pertama ya. TJ itu adalah jumlah dari masing-masing baris. Ya, masing-masing kolom maksudnya. Ya. Ini ada 12,3 ditambah 11,4 ditambah 13,4 ditambah 12,5 ditambah 12,0 ditambah 13,1. Maka jumlahnya adalah ini 74,7. Sama halnya ya dengan yang selanjutnya. Nah, setelah udah ketemu masing-masing kolom, kita cari jumlah semua total kolom. Ini ditambah ini tambah ini, maka hasilnya adalah ini 22,8. Lalu kita mencari NJ-nya. Ini ada NJ itu adalah jumlah dari kolomnya ini, unit dari kolomnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 ya. Nah, di sini juga 6. Semuanya sama ya. 6, 6.
lalu n-nya itu adalah jumlah dari ininya, tiga-tiganya ini, 6 tambah 6 tambah 6, jadi ada 18. Lalu lanjut lagi untuk mencari XI-nya. XI itu adalah jumlah TJ dibagi jumlah NJ. Jadi ini ada jumlah dari semua perhitungan kolom dibagi dengan jumlah kolom. Jadi yang pertama ini 74,7 dibagi 6. Hasilnya adalah ini. Ya. Hasilnya adalah 12,45 ya. Hasil dari perhitungan yang atas dan bawahnya. Ya, nih. 74,7 dibagi 6. Hasilnya adalah 12,45. Sama. Yang sampingnya juga sama, 80,1 dibagi 6, maka hasilnya adalah 13,35. Sama yang sampingnya juga, 71 bagi 6, 11,93. Nah, yang samping, yang untuk SI nya bukan jumlah dari ini keseluruhan ini, tapi 225,8 dibagi 18. 225,18 dibagi 18. 225,8 dibagi 18, maka hasilnya adalah ini 12,54. Ini untuk mencari XI nya. Lalu lanjut lagi ke JK ya. JK itu adalah penjumlahan kolom dengan kuadrat 2. Nah, 12,3 ditambah 11,4 kuadrat 2 ditambah 13,4 kuadrat 2, 12,5 kuadrat 2, 12,0 kuadrat 2, 13,1 kuadrat 2. Maka hasilnya adalah 932,67. Ini untuk JK yang pertama. Dan JK yang kedua sama ya, semuanya pangkat 2 semua, kuadrat 2 dijumlahkan, maka hasilnya 1,072. Sama ini juga kuadrat 2 dijumlahkan juga dengan kuadrat 2, maka hasilnya adalah 842,26. Nah, setelah diketahui semuanya, maka dijumlahkan. Ini ditambah ini ditambah dengan ini, maka hasilnya adalah 1,776,002. Lalu lanjut lagi, setelah menemukan semuanya, kita cari JKT-nya. JKT itu adalah Z dalam kurung ZIJ kuadrat 2 dikurangi ZTJ dikurangi N. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Ini karena sudah diketahui ZZ XIJ kuadrat 2, maka kita input dengan ini 1,776002 ya. Ini kita masukkan angkanya di sini dikurangi ZTJ. ZTJ-nya ini kita sudah temukan ya, di sini adanya. Nah, kita sudah temukan, kita masukkan ke sini per N. N-nya itu adalah 18 ya. Nih, N di sini. Hapus dulu. Nah, ini N-nya ya. N-nya itu 18. Kita masukkan 18. Setelah dijumlahkan, maka inilah hasil yang ditemukan. 1,763. Lanjut lagi JKP. JKP-nya itu adalah Z TJ pangkat 2 per N dikurangi ZTJ kuadrat 2 per N. Tinggal kita masukkan aja jumlah-jumlahnya. Sini ada, sini sudah. Ya, dibagi N. N-nya itu adalah 6. Setelah kita ketahui di sini ya, N ini ya.
tadi sudah diketahui, saya jawab, ini dia hasilnya 18, maka hasilnya 1,077 ya. Lanjut lagi, kita mencari JKG nya ya. JKG itu adalah error ya. Maka rumusnya itu adalah JKT dikurang JKP. Tinggal kita masukkan aja JKT nya berapa ini ya, 1,763 kita masukkan. Ada juga ini JKP nya juga sudah ada di sini ya, 1,077. Kita jumlahkan hasilnya ini 0,686. Nah, setelah itu kita buat tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA yang pertama itu adalah relawan. Untuk relawannya itu kita tadi sudah ada ya. Yang pertama di sini nih, paling atas itu J kurang 1. Itu adalah 2. Tinggal kita masukin aja 2 di sini. Nah, untuk galatnya itu adalah N kurang J. Hasilnya ini adalah 15 ya. Kita masukin aja 15. Nah, dijumlahkan ditambah, maka hasilnya jadi 17 untuk total. Lanjut lagi ke JK. Untuk yang relawannya itu adalah 1,07, itu diambil dari JKP. Ini JKP nya nih, kita masukkan untuk relawan. Dan galatnya itu adalah error dari JKP dan JKT, itu adalah 0,86 diambil dari JKG ya, nih. Maka totalnya adalah tinggal kita ambil dari si JKT ya, kita ambil JKT nya nih, 1,763. Hasilnya ini. Lanjut lagi untuk RK nya yang relawan itu adalah, untuk RK itu adalah jumlah dari pembagian sampingnya, 1,077 dibagi 2, lalu 0,68 dibagi 15, maka hasilnya adalah 0,538. Kita tidak perlu mencari totalnya ya. Yang dicari ini hanya relawan dan galatnya aja, 0,538 dan 0,45. Karena nanti hasilnya tuh di akhirnya adalah ini, di F. F-nya itu adalah pembagian hasil akhir. 0,538 dibagi 0,045. Hasilnya adalah 11,95. Nah, ini adalah untuk tabel ANOVA-nya ya, hasilnya adalah 11,95. Lanjut lagi ke aturan keputusan. Aturan keputusannya itu adalah H0 ditolak jika F observasi lebih besar dari F table. F table-nya itu adalah tadi kita cari ya, di tabel teaser-nya kita temukan 6,36. Maka dari itu kesimpulannya adalah karena F observasinya lebih besar, ini kita tadi udah hitung ya di tabel ANOVA, lebih besar dari F table-nya. F table-nya itu tadi yang di tabel teaser lebih besar, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan rata-rata bobot pakan kalkun. Itu saja presentasi video dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.